Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, Perservasi dan Konservasi Kota dan Wilayah, dengan judul Identifikasi Karakteristik dan Strategi Pengembangan Kawasan Preservasi dan Konservasi Studi Kasus Asrama Inggrisan di Banyuwangi. Next. Nah, berikut merupakan anggota kelompok kami. Ada yang pertama saya sendiri, Nopriana Hidayah dengan NIM 1916. Kemudian ada Nevi 1920, Manik Masminto 1924, ada Reni 1921, Anissa Hakim 1917, dan Muhammad Nurul Huda 1879. Next. Dan dalam poin pembahasan kali ini, kami akan membahas mengenai pendahuluan, tinjauan teori, metode penelitian, pembahasan, dan juga kesimpulan. Yang pertama adalah pembahasan bab 1 mengenai latar belakang. Jadi, asrama Inggrisan ini merupakan peninggalan sejarah masa penjajahan kependudukan Inggris, Belanda, dan Jepang. Kompleks asrama Inggrisan ini dibangun pada tahun 1811 sampai 1816 oleh Letnan Kolonel Majen. Nah, bangunan ini sudah mengalami perubahan akibat fungsi penggunaan yang berubah. Pada saat ini digunakan sebagai rumah tinggal. Nah, asrama Inggrisan memiliki ciri keunikan dari segi bangunan dan memiliki potensi destinasi wisata. Karena terdapat perubahan pada bangunan, maka diperlukan kegiatan perencanaan dan strategi pengelolaan. Next. Yang pertama ada pengertian konservasi dan preservasi. Konservasi adalah sebuah rancangan dalam sebuah proses mengelola bangunan atau ruang kota supaya makna kultural yang telah dimiliki di dalam dapat terpelihara dengan baik keasliannya. Pengertian tersebut seharusnya dapat meluas ataupun dispesifikkan, yaitu pelestarian morfologi serta fungsi di dalamnya. Sedangkan untuk preservasi, ialah kegiatan pemeliharaan bentukan fisik suatu tempat dalam kondisi existing dan memperlambat bentukan fisik tersebut dari proses kerusakan. Selanjutnya ada dasar kebijakan konservasi dan preservasi. Di sini terdapat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya. Yang keempat ada Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang museum dan benda bersejarah. Yang kelima ada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2017 tentang pelestarian warisan budaya dan adat istiadat di Banyuwangi. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 61 Tahun 2012 tentang pengelolaan cagar budaya. Selanjutnya merupakan kriteria dari konservasi dan preservasi, di mana ada yang pertama ketika di sini itu merupakan bangunan-bangunan atau dari bagian kota yang dilestarikan karena mewakili prestasi khusus dalam satu desa tertentu. Yang kedua yaitu adanya kecamatan, di mana ini merupakan bangunan atau bagian dari kota yang dilestarikan karena mewakili satu kelas atau jenis khusus bangunan yang berperan. Yang ketiga itu kelangkaan, di mana ini merupakan bangunan-bangunan atau bagian dari kota yang dilestarikan karena memiliki satu kelas atau jenis khusus bangunan yang berperan. Yang keempat yaitu keistimewaan, di mana ini merupakan bangunan ruang yang dilindungi karena memiliki keistimewaan. Misalnya itu bangunan tertinggi, bangunan tertua, bangunan terbesar pertama dan sebagainya. Yang kelima itu peranan sejarah, di mana ini merupakan bangunan-bangunan dari lingkungan perkotaan yang merupakan lokasi-lokasi dari peristiwa-peristiwa bersejarah yang penting untuk dilestarikan sebagai ikatan simbolis antara peristiwa terdahulu dan sekarang. Nah, untuk yang enam, di sini ada memperkuat kawasan, di mana merupakan bangunan-bangunan dari bagian kota yang karena investasi di dalamnya, di mana akan mempengaruhi kawasan-kawasan di dekatnya, atau kehadirannya bermakna untuk meningkatkan kualitas dan citra lingkungan sekitar.
merupakan teori dari konservasi, di mana ada konservasi in situ dan ex situ. Untuk konservasi in situ sendiri merupakan perlindungan ekosistem alam dan kemudian pengembangan dan melalui rencana tata ruang dengan adanya perlindungan terhadap pengelolaan dengan menjaga keutuhan dan keaslian lingkungan. Sedangkan konservasi ex situ merupakan konservasi yang dilakukan dengan menjaga mengembangkan wilayah konservasi dengan memanipulasi objek dengan lingkungan kawasan. Yang selanjutnya ada teori preservasi. Kegiatan preservasi merupakan salah satu bagian dari konservasi. Pelestarian tidak anti kepada perubahan. Ia tidak menganjurkan untuk membangun kembali bangunan sejarah yang telah hancur, menampilkan zaman historis ke dalam bangunan baru atau menyimpan semua bangunan tua hanya untuk pelestarian. Pelestarian sejarah mengenalkan desain yang terbaik dari masa lampau dan menempatkan peristiwa yang luar biasa dari masa lampau yang terjadi. Signifikans dari nilai estetika, sejarah, indikator, dan sosial dari sebuah tempat. Untuk yang kedua itu konservasi didasarkan pada rasa penghargaan terhadap kondisi awal material fisik dan sebaiknya dengan intervensi sesedikit mungkin. Yang ketiga itu konservasi sebaiknya melibatkan semua disiplin ilmu yang dapat memberikan kontribusi. Keempat yaitu konservasi sebuah tempat harus mempertimbangkan seluruh aspek signifikan tanpa mengutamakan pada salah satu aspek masalah saja. Yang kelima, konservasi harus dilakukan dengan melalui penyelidikan yang sama. Yang keenam yaitu kebijakan konservasi akan memang penggunaan apa yang tepat. Yang ketujuh yaitu konservasi menunjukkan pemeliharaannya layak. Kedelapan yaitu sebuah bangunan atau sebuah karya sebaiknya dibiarkan di lokasi sejarah. Baik, yang selanjutnya ada bab 3, ini adalah metode penelitian. Next. Dan untuk jenis penelitian sendiri, di studi kasus kali ini menggunakan penelitian deskriptif untuk metode pengumpulan data dengan cara survei sekunder. Next. Kemudian untuk metode analisisnya, yang pertama ada metode deskriptif analisis, yakni dengan pemaparan kondisi. Next. Dan untuk yang kedua ada metode evaluatif yang mana menentukan nilai makna kultural bangunan didasarkan pada kriteria yakni estetika, citra kawasan, kelangkaan, peranan sejarah, kebiasaan, dan juga karakter bangunan. Dan berikut merupakan tabel dari kriteria dan juga definisi beserta tolak ukur dari masing-masing nilai makna kultural bangunan berdasarkan kriteria. Dan juga dinilai berdasarkan bobot nilai. Yang pertama rendah itu adalah 1, sedang 2, dan juga tinggi 3. Next. Yang selanjutnya ada metode development yang dilakukan untuk menentukan arahan dalam upaya pelestarian bangunan, yang mana dari penilaian tadi dikelompokkan yang mana nilai kurang dari 10 menjadi potensial rendah, nilai 11-15 potensial sedang, dan nilai lebih dari 16 menjadi potensial tinggi. Dan nilai-nilai tadi dilakukan teknik pelestarian fisik dan diklasifikasikan berdasarkan elemen bangunan potensialnya, yang mana dari potensial-potensial tersebut diarahkan pelestarian fisiknya dan dibedakan tingkat perubahan fisik yang diperbolehkan. Next. Kemudian ini adalah sebuah variabel penelitian. Variabel penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu konsep visual dan konsep spasial. Yang pertama ada indikator. Konsep visual ada dinding, atap, jendela, ventilasi, pintu, fasad. Kemudian yang untuk konsep spasial indikatornya ada denah dan massa bangunan. Next. Kemudian ini adalah alur pikir terdiri input, proses, output, di mana input ini meliputi latar belakang, rumus masalah, serta variabel penelitian, kemudian diproses, pengumpulan data secara sekunder, kemudian ada analisis deskriptif, karakteristik gambaran umum, penilaian kriteria bangunan, arahan pengembangan, yang terakhir ada arahan pengembangan yang artinya nanti adalah strategi pengembangan preservasi dan konservasi asrama Inggrisan Kabupaten Banyuwangi. Next.
Nah, ini adalah pembagian tugas kelompok kami yang sudah terbagi menjadi rata dari bab 1 sampai bab 5. Next. Baik, yang selanjutnya adalah bab 4, yakni pembahasan. Next. Untuk yang pertama mungkin gambaran umum makro yang mana letak dan kondisi geografis dari penelitian kami terletak di Kelurahan Kepatihan di Kecamatan Banyuwangi dengan luas wilayah kelurahan sekitar 0,37 km persegi dengan topografi mencapai 0,2500 meter di atas permukaan laut, dan Kelurahan Kepatihan ini termasuk dalam daerah ketinggian 0 sampai 100 mdpl dengan geologi tanah dengan tanah regosol yakni 138.490,87 hektar. Next. Selanjutnya ada klimatologi di Kabupaten Banyuwangi ini mulai bulan Januari hingga bulan Desember. Untuk rata-rata suhunya ini berkisar dari 27 hingga 28,7 Celcius. Dan untuk hidrologi di beberapa daerah ini sungai besar maupun kecil yang melintasi di Kecamatan Banyuwangi ini meliputi Sungai Sobo dan Sungai Pakis. Untuk kependudukan, jumlah penduduk di Kelurahan Kepatihan ini berjumlah 4.478 jiwa. Dengan sarana prasarana penunjang terdapat pendidikan, di Kelurahan Kepatihan terdapat TK dan juga SD. Untuk kesehatan, di Kelurahan Kepatihan terdapat poliklinik dan juga puskesmas, dan untuk peribadatannya terdapat masjid dan juga musola beserta gereja. Next. Selanjutnya ada gambaran umum mikro, yaitu tata guna lahan dan bangunan. Untuk lokasi studi yaitu asrama Inggrisan yang berada di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Banyuwangi. Situs Inggrisan merupakan kompleks bangunan yang terletak di sebelah tenggara Pendopo Banyuwangi, atau tepatnya di depan Disibu Belambangan. Asrama Inggrisan ini memiliki luas 8.909, fungsi lama yaitu sebagai kantor telekomunikasi Banyuwangi Darwin, dan fungsi baru yaitu untuk asrama Kodim 0825 Banyuwangi. Selanjutnya untuk sirkulasi dan perparkiran pada kondisi existing, asrama Inggrisan belum terdapat sirkulasi yang terencana. Kemudian untuk ruang terbuka yang ada di asrama Inggrisan ini digunakan sebagai lapangan dan juga lahan parkir. Dan juga untuk pejalan kaki hanya terdapat dijumpai pada stasiun jalan menuju asrama Inggrisan berupa pedestrian yang berada di setiap pinggir jalan. Baik, untuk selanjutnya ada karakteristik spasial dan visual pada bangunan. Yang pertama ada denah, dan ini merupakan bentuk denah dari asrama Inggrisan, dan juga terdapat dinding. Bangunan di asrama Inggrisan ini menggunakan dinding bata, dan juga ada atap, ini menggunakan atap perisai. Untuk jendelanya hanya terdapat 2 jenis jendela, yaitu jendela yang satu merupakan jendela yang terdapat pada gudang, dan jendela yang lain terdapat pada atap yang berada pada bagian tengah. Untuk ventilasi terdapat pada bagian atas dan juga bagian belakang bangunan. Untuk pintu pada bangunan ini terdapat banyak pintu dengan satu tipe pada bagian atas bangunannya, sedangkan pada bangunan pendukung ini pintunya berbeda-beda sesuai dengan tipe ruangannya. Dan untuk fasad ini memiliki irama A, B, A. Next. Selanjutnya ada potensi dan masalah. Untuk potensi yaitu yang pertama, Kelurahan Kepatihan merupakan wilayah yang berada di perkotaan sehingga letaknya strategis. Yang kedua menjadi kawasan wisata sejarah, dan yang ketiga yaitu pengembangan fasilitas dan aktivitas untuk mendukung kawasan sejarah. Kemudian untuk masalahnya ini terdapat kerusakan pada fungsi bangunan cagar budaya di asrama Inggrisan. Yang selanjutnya terdapat permasalahan di kondisi sirkulasi yang mana kurang mendukung dan juga belum terencana, khususnya jalur pejalan kaki pada kawasan asrama Inggrisan. Yang terakhir
terakhir terdapat masalah pada bangunan, ini mengalami perubahan diakibatkan adanya penambahan dan juga penyekatan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan akan tempat tinggal. Next. Lalu yang selanjutnya ada kriteria penilaian bangunan. Yang pertama ada estetika. Pada estetika ini asrama Inggrisan memiliki nilai estetika yang rendah dengan nilai 1, yaitu bangunan tidak memiliki estetika yang baik. Dapat dilihat di situ terdapat bangunan gerbang tembok, lalu tampak depan, kondisi dalam bangunan yang kumuh dan juga pilar yang kusam. Lalu yang selanjutnya ada luar biasaan. Di sini memiliki keistimewaan asrama Inggrisan, yaitu bentuk ventilasi bunga dengan 4 kelopak yang ditemui dengan penambahan jeruji besi menyilang pada beberapa ventilasi. Ventilasi ini menjadi ciri kompleks asrama Inggrisan karena tidak ditemui pada bangunan militer lain. Dalam keluar biasaan atau keistimewaan asrama Inggrisan memiliki nilai yang sedang, yaitu di sekitar bangunan ditemukan keistimewaan, namun hanya sedikit yang memiliki kriteria nilai atau bahwa asrama Inggrisan. Selanjutnya adalah aspek peranan sejarah. Ini berhubungan dengan peristiwa bersejarah atau perkembangan kota yang dapat dilihat dari gaya dan karakter bangunan serta elemen yang mewakili pada saat itu. Nah, untuk asrama Inggrisan ini penggunaannya dari tahun 1763 sampai saat ini berbeda-beda. Maka terdapat banyak ruang yang akhirnya ditambahkan sehingga mengakibatkan bentuk daerah ini tidak teratur akibat perubahan fungsi. Next. Selanjutnya adalah aspek kelangkaan. Ini berkaitan dengan aspek bentuk, gaya, dan struktur yang tidak dimiliki oleh bangunan lain, sehingga menjadikan bangunan ini menjadi satu-satunya bangunan dengan ciri khas tertentu. Untuk aspek kelangkaan ini terletak pada bentuk denah ruang utama, ventilasi, pintu, dan atapnya. Next. Kemudian ini adalah terkait karakter bangunan, di mana karakter bangunannya itu ada jendela yang di atas atap di sana. Kemudian untuk memperkuat citra kawasan, yaitu dengan memperkuat dengan instrik budaya, pet, edge, district, notes, dan landmark. Next. Dan ini merupakan penilaian potensi bangunan yang mana dari kriteria tadi ada estetika, keluarbiasaan, peranan sejarah, kelangkaan, karakter bangunan dan juga memperkuat citra kawasan diperoleh jumlah sebesar 13. Dan setelah dilakukan pembobotan, maka bangunan dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok nilai, yaitu tinggi, sedang, dan juga rendah. Dan asrama Inggrisan ini memiliki skor akhir dengan jumlah 13 yang menandakan bahwa asrama Inggrisan termasuk dalam kategori potensial yang sedang. Next. Prasarana kebutuhan utama, baik untuk pengunjung
Lalu yang terakhir di bab 5 ada penutup. Next. Jadi kesimpulan dari asrama Inggrisan ini adalah asrama Inggrisan memiliki fungsi lama dan fungsi baru. Untuk fungsi lama dari asrama Inggrisan ini yaitu sebagai kantor telekomunikasi Banyuwangi Darwin. Sedangkan untuk fungsi baru sebagai asrama Kodim 0825. Asrama Inggrisan memiliki ciri keunikan dari segi bentuk bangunan karena dilihat sejarahnya sehingga lokasi ini memiliki potensi destinasi wisata yang dapat dikembangkan untuk menjaga keaslian bangunannya. Lalu ada dua. Yang pertama, memanfaatkan bangunan asrama Inggrisan untuk dijadikan sebagai sarana dan media edukasi, mengetahui peninggalan stasiun kabel telegraf bawah laut pada zaman Belanda. Lalu yang kedua, melakukan pengembangan asrama Inggrisan sebagai ikonik tujuan heritage tourist untuk menunjang kegiatan wisata Banyuwangi. Pengembangan tersebut dilakukan untuk menjaga eksistensi serta kelestarian bangunan asrama Inggrisan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kurang dan salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.